Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2252. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 9 dewa dan kekosongan kegelapan yang bertempur melawan banyak makhluk kuno di lautan alam semesta. Meskipun pertempuran itu membuat negara kuno Tianhuangku terkenal dan menciptakan kedamaian abadi untuk masa depan, namun itu juga menyebabkan kerusakan serius pada inti asal-usul kekuatan dimensi tinggiku, yang mana itu tidak dapat diisi ulang. Itu seperti keadaan dimensi tinggi lainnya. Jika aku turun secara paksa, mungkin kali ini asal-usulku akan dikonsumsi lagi, dan begitu asal-usulku habis maka aku pasti akan mati. Tidak masalah jika aku mati, tetapi aku takut ratusan juta orang di negara kuno Tianhuangku akan... Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Nampak ada sedikit keraguan yang melintas di hati lelaki tua itu, terutama dengan basis kultivasi kincen dan moli yang telah terkontaminasi oleh kekuatan jurang begitu lama. Lelaki tua itu tahu betul bahwa bahkan jika dia menyelamatkan mereka secara paksa, mungkin kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi cacat. Jika mereka berdua tidak memiliki latar belakang mengerikan yang dia bayangkan sebelumnya, dan kekuatannya sudah habis, maka saat itu negara kuno Tianhuang miliknya pasti akan mengalami usia tua kemunduran yang tidak akan menentu, dan bahkan pondasinya yang abadi mungkin akan hancur. Jika negara kuno Tianhuang hancur di tanganku, lalu bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku di dunia bawah? Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Jejak perjuangan melintas di hati lelaki tua itu. Tidak. Namun tiba-tiba sepertinya dia menjadi tercengang karena apa yang dia lakukan itu didasarkan pada hati nurani dan tindakannya. Apakah aku menyelamatkan kedua orang ini hanya untuk mempertahankan pondasi abadi negara kuno Tianhuangku? Itu tidak. Jika itu untuk pondasi abadi negara kuno Tianhuangku, maka aku seharusnya tidak akan mengambil tindakan kali ini. Mata abu-abu dan keruh dari lelaki tua itu pun berangsur-angsur bersinar. Dia pun memulai sebagai anak terlantar dahulu, dan dia lalu perlahan-lahan menjadi orang paling berkuasa di negara kuno Tianhuang. Di era tergelap negara kuno Tianhuang, dia pun bangkit dan mampu membalikan keadaan. Semua ini apa yang diandalkan itu adalah hatinya yang selalu membara. Dia selalu bersemangat dan tak takut bahaya menghadapi tujuan besar klan dan negara. Bahkan jika dia harus terkoyak, bahkan jika dia terus terbakar dalam kobaran api, lalu kenapa? Bahkan jika itu meteor yang membakar seluruh hidupnya dengan gembar-gembor. Namun apa itu? Itu semuanya adalah hal yang paling hebat dan membanggakan bagi dirinya. Leluhur generasi ketiga bergumam, matanya perlahan tampak bertekad. Sekarang alam semesta dalam bahaya. Takdir berubah secara aneh dan tak terduga, dan seluruh alam semesta memasuki akhir reinkarnasi. Dan begitu alam semesta hancur, maka tidak ada orang yang bisa aman di bawah. Maka ketika itu terjadi, bagaimana negara kuno Tianhuangnya bisa tetap kebal? Di saat lelaki tua itu berbicara, dia perlahan mulai tertawa. Hahaha. Ya, alasan mengapa aku tidak bertindak adalah karena aku melihat masa depan lautan kosmik pada kedua orang kecil ini. Dan juga aku telah melihat diriku sendiri di era tergelap negara kuno Tianhuang. Aku telah mencari jati diri yang sebenarnya sepanjang hidupku. Bahkan jika negara kuno Tianhuangku hancur karena ini, lalu kenapa? Jika bukan karena generasi penerus kita saat itu, negara kuno Tianhuang mungkin tidak akan ada lagi. Saat itu aku masih muda berjuang untuk negaraku, negara kuno Tianhuangku, dan sekarang sebagai orang tua, aku juga bisa berjuang untuk lautan kosmik sepanjang hidupku. Dan aku hanya berharap untuk mengingat aspirasi awalku dan memiliki hati nurani yang bersih. Hahaha. Keteguhan hati dan ketegasan pun langsung muncul di wajah kurus lelaki tua generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu.
Ya, saya juga meminta para leluhur negara kuno Tianhuang saya untuk mengulurkan tangan untuk membantu saya, karena saya akan berjuang demi negara kuno alam semesta dan juga seluruh rakyat dunia, kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Lelaki tua itu nampak kemudian duduk bersila dan tubuh gemetarnya berkata dengan nada yang tegas, dan tubuhnya langsung terbakar, kemudian ledakan. Dalam sekejap, seluruh tanah pemakaman leluhur mulai bergetar hebat dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Setiap bintang itu mengandung kehendak yang mengerikan di tanah pemakaman leluhur negara kuno Tianhuang nampak. Semua leluhur negara kuno Tianhuang dari berbagai era selama miliaran tahun dimakamkan di sini. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak sekuat leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, namun mereka juga adalah orang-orang kuat yang sudah membuat kagum suatu era. Namun kini satu demi satu aura tengah terbangun. Hahaha, aku akan mengikuti perintah leluhur ketiga. Ya, aku tidak sendirian. Dan ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian aura mengerikan bergetar dalam sekejap itu berubah menjadi aliran cahaya yang menakutkan dan tiba-tiba memasuki tubuh leluhur generasi ketiga yang kurus itu. Dan dengan suara ledakan yang keras, sosok leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun tiba-tiba kabur, dan dalam sekejap dia melintasi lautan alam semesta yang tak berujung, dan dengan cepat sosoknya pun turun ke dunia virtual di reruntuhan 10.000 dewa. Di luar reruntuhan 10.000 dewa saat ini, kaisar-kaisar dewa dari negara kuno Tianhuang, yaitu kaisar negara saat ini, dia nampak ada di sana dan di bawah perlindungan segel emas bersama dengan leluhur klan Komodo, kaisar dewa Nona Huaji dan yang lainnya. Dia juga menyaksikan pertempuran di dunia virtual dengan cemas dan juga gugup. Namun tiba-tiba kaisar negara kuno Tianhuang nampak terkejut dan dia mendongak ke langit dengan tak percaya. Dia menatap ke arah langit yang jauh yang tak berujung. Kemudian berdengung. Dari atas langit yang tak berujung, sebuah jembatan jalan raya yang cemerlang dilapisi dengan cahaya keemasan yang megah membentang melintasi kekosongan lautan alam semesta yang tak berujung. Jalannya tak terbatas dan luas seperti pelangi di langit, melintasi zaman dan langsung jatuh ke klan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dalam sekejap, aura leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, klonnya yang langsung dirasuki oleh tubuh aslinya, nampak itu tiba-tiba melonjak. Itu kaisar negara kuno Tianhuang yang melihatnya pun menjadi terkejut dan matanya melebar. Tubuh asli leluhur telah tiba. Ini dirinya menjadi terkejut namun senang. Yang membuatnya senang adalah wujud asli leluhurnya yang telah tiba, dan pasti itu akan menghancurkan seluruh tempat ini. Yang membuatnya terkejut adalah dia samar-samar mengetahui kondisi leluhur generasi ketiganya, dan alasan mengapa leluhur ketiga tertidur selama bertahun-tahun justru karena dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan besar. Leluhur, kamu... Kaisar negara kuno Tianhuang mengepalkan tangannya erat-erat dengan cemas dan juga gugup. Di atas langit, leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi juga merasakan perubahan aura dari leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, dan ekspresinya berubah drastis, wajahnya terkejut. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, kamu benar-benar turun dengan wujud aslimu secara paksa? Apakah kamu gila? Dirinya memiliki intuisi yang tajam meskipun dia belum pernah bertarung dengan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang di zaman kuno. Namun dia juga tahu betul bahwa bahkan jika seorang praktisi dimensi tinggi turun ke reruntuhan 10.000 dewa, maka itu tidak akan mungkin dilakukan dalam sekejap. Dengan memaksa asal-usul seseorang untuk turun dengan paksa, pasti itu akan menghabiskan asal-usulnya, terutama leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang secara paksa turun ke dunia virtual dalam sekejap. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka itu bahkan dapat menyebabkan asal-usulnya runtuh.
Apakah itu sepadan hanya untuk dua orang kecil yang bahkan tidak dia kenal? Dan ledakan. Di bawah tatapan ngeri leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, nampak aura leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tiba-tiba melonjak dengan cahaya keemasan yang menggilakan dan juga pelangi ilahi yang melonjak, seolah-olah gelombang keabadian melonjak itu naik turun dalam sekejap, yang mana itu sangat menakutkan. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi pun menatap ke arah pihak lain seolah-olah dia melihat sesuatu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak, aura asli di tubuhmu ada cacat. Kamu sudah sakit parah dan kamu berani melakukan ini? Hahaha, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu berani memaksakan diri ke dalam situasi ini, apakah kamu tidak takut asal-usulmu akan runtuh sepenuhnya, menghilang dalam garis waktu dimensi tinggi dan dimusnahkan menjadi ketiadaan? Kata leluhur kekaisaran mayat hidup abadi. Pada saat ini leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi yang sebelumnya sedikit gelisah, gugup dan panik tiba-tiba tertawa dan hatinya langsung jatuh. Jalan agung itu cacat, asal-usulnya juga rusak. Tidak heran leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tidak turun langsung dengan tubuh aslinya sebelumnya dan dia hanya menggunakan klonnya untuk bertarung dengannya. Ternyata itu bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi tersenyum mengetahui fakta ini dan dia merasakan kelegaan. Yang mana ini kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang pria kuat berdimensi tinggi, dirinya telah dengan tajam merasakan situasi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Hatinya yang tadinya gelisah pun tiba-tiba menjadi rileks. Seorang lelaki tua yang sudah sakit parah dan hanya punya separuh sisa hidupnya saja. Apa yang perlu ditakutkannya? Meski orang lain punya tingkat kultivasi lebih tinggi darinya, sebelumnya dia sangat ketakutan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengabaikan kata-kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Namun matanya langsung melihat ke arah Qingchen dan Molly di bawah. Tempat aura jurang itu melonjak. Sebuah tangan raksasa emas langsung terulur lagi darinya dan tiba-tiba meraih ke area di sana. Kaisar dewa berdimensi tinggi yang terluka dari laut semesta juga ingin mengambil tindakan di hadapanku. Sosok yang menjulang tinggi praktisi jurang itu berbicara dengan nada yang dingin dan tangan jurang yang terkondensasi dari tubuh binatang virtual tak berujung langsung terentang dan lalu bertabrakan dengan tangan emas yang dilepaskan oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dan ledakan. Kali ini serangan kedua pria itu meledak lagi dan badai yang terbentuk mengalir deras seperti lautan luas langsung menyapu langit dan bumi. Tangan emas leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang benar-benar meledakkan tangan gelap yang dilepaskan oleh sosok yang menjulang tinggi klan jurang. Hal itu menyebabkannya meledak dalam sekejap, mengubah daging dan darah menjadi kabur. Potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di mana-mana, sekali lagi menenggelamkan area tempat Qingchen dan Molly berada. Aura jurang dunia itu tiba-tiba menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Kita dalam masalah. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang melihatnya tampak cemas. Kekuatan jurang yang terkonsentrasi seperti itu akan menimbulkan masalah, bahkan bagi kaisar dewa berdimensi tinggi sekalipun. Sementara kedua pria kecil itu, Qingchen dan Molly, mereka telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Sekarang juga mereka diselimuti oleh kekuatan jurang yang begitu kuat. Apakah mereka berdua masih bisa bertahan? Gumam leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang. Dalam keadaan cemas, leluhur generasi ketiga mengabaikan segalanya dan lalu dia mengulurkan tangan besarnya lagi dengan penuh semangat dan panik.